Ya, berarti hukum dari mana itu? SMA 9 Seluma. Ya, menurut Udah itu ditambah dengan beberapa bangunan yang telah dilaksanakan oleh Kades sebelum saya. Kita akan tetap berjuang. Tidak ada kata berhenti. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur sudah sangat jelas. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK Nomor 112 garing PUU Gatar 10 Rumawi garing 2012 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menolak permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 untuk seluruhnya, yang diajukan oleh Bupati Bengkulu Selatan, Haji Reskan E. Awaludin, sebagai pemohon 1, dan Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Susman Hadi SPMM sebagai pemohon 2. Demikian ditegaskan Bustan Dali, Sekretaris Presidium Pemekaran Kabupaten Seluma, saat diwawancarai secara eksklusif oleh produser eksekutif Metro Update TV, Hairudin MDK, didamping Kepala Biro Metro Update TV Seluma, Hapikin, Rabu 24 November 2021, di Tais. Menjawab pertanyaan tentang Permendagri Nomor 9 Tahun 2020. Menurut Bustan, memiliki nuansa kekeliruan yang sangat dalam, yang bukan saja hanya menyakiti hati masyarakat Seluma di perbatasan, tetapi masyarakat Seluma secara keseluruhan. Terkait Pasal 7 Ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, perbatasan antara Kabupaten Seluma dengan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kecamatan Pinoraya, dan peta yang merupakan lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, itu ditandatangani oleh Presiden, bukan Menteri. Jadi menurut saya, Kemendagri Nomor 9 melampaui putusan MK dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, negara kita adalah negara demokrasi. Menggunakan asas demokrasi, tanyakan dulu kepada rakyat apakah rakyat setuju atau tidak. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh pemangku kekuasaan di Kabupaten Seluma, agar terus berjuang mengembalikan tapal batas ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, kata Bustan Dali. Terpisah, Kepala Desa Jambat Akar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Ferizan Hori, mengatakan, penentuan patok tapal batas yang kemudian dimasukkan ke Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 bukan merupakan fakta yang dilakukan di lapangan, tetapi hanya berdasarkan gambar yang diberi tanda patok. Buktinya, hingga saat ini kami 6 kepala desa di Kecamatan Semidang Alas Maras belum pernah bertemu dengan pihak Bengkulu Selatan yang datang ke lapangan untuk menunjukkan di mana patok tapal batas. Papar Farizan, yang mengaku separuh wilayah desanya diklaim milik Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Kemendagri Nomor 9 Tahun 2020. Di tempat berbeda, produser eksekutif Metro Update TV, Hairudin MDK, yang juga Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, saat diminta komentar tentang tragedi tapal batas Bengkulu Selatan dengan Seluma, khususnya terkait Permendagri Nomor 9 Tahun 2020, berpendapat, membenarkan di Pasal 7 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Penentuan batas wilayah Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Hanya saja menurut dia, tahapan persyaratan yang dijadikan dasar menerbitkan Kemendagri, yang tidak mewakili hak demokrasi masyarakat Seluma, karena hanya berdasarkan surat persetujuan yang ditandatangani Suparto dan Iri Hadi, yang saat itu Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma. Suparto, Wakil Bupati, ya, tetapi Suparto tahu apa tentang histori pemekaran Kabupaten Seluma? Lagi pula ada Bupati, mengapa Wakil Bupati yang menandatangani? Kalau Bupati yang menandatangani, menurut saya justru lebih konstitusi, terkecuali jika Bupati tidak ada, karena berhalangan tetap. Yang menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya kenapa tidak Bupati yang menandatangani? Ujar Hairudin MDK. Ia juga mempertanyakan kapasitas Iri Hadi,
Jika memang benar dia turut menandatangani surat persetujuan tapal batas. Karena sebagai sekretaris daerah, Iri Hadi bukan pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga tidak memiliki hak demokrasi mewakili masyarakat dalam menentukan tapal batas wilayah. Sebagai sekretaris daerah, Iri Hadi hanya sebagai atasan tertinggi seluruh aparatur sipil negara, dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang justru paling memiliki kapasitas mewakili hak demokrasi masyarakat, adalah anggota DPRD secara kelembagaan, yang memang merupakan wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat. Kepala Biro Metro Update TV Kabupaten Seluma Hapikin melaporkan. Menganggap bahwa hukum itu adalah panglima. Tapi kalau negara sudah tidak lagi, ya berarti hukum baru itu. Menurut Pak Bustan, Kemendagri nomor 9 itu seperti apa? Kalau kita rangkaikan dengan keputusan MK, dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2003, kira-kira seperti apa? Kalau saya berpendapat, itu memiliki nuansa kekeliruan yang sangat dalam, yang sangat mengecewakan bagi masyarakat semua. Tidak hanya masyarakat perbatasan, tapi masyarakat semua pada umumnya, termasuk saya. Kalau tidak bisa kita katakan cacat hukum, memiliki kekeliruan yang sangat dalam. Sebab ini, yang pertama tentang titik koordinat. Yang kedua tentang pasal 7 ayat 2 huruf C, bahwa berbatasan dengan Kecamatan Pinoraya. Buka dulu dokumen Pinoraya. Di mana batas Pinoraya? Kemudian peta. Peta itu ditandatangani oleh presiden loh, bukan menteri. Jadi melampaui keputusan MK, melampaui Undang-Undang nomor 3, sudah tidak mengajukan itu lagi. Apakah negara kita ini akan dijadikan kembali negara otoriter? Kalau masih menggunakan azas demokrasi, ya demokrasi lah. Tanyakan dulu ke rakyat, apakah rakyat setuju atau tidak. Tapi yang sangat disesali itu desa-desa yang terpotong. Ya, Dan nanti mau nginduk mana? Mau nginduk mana desa-desa yang terpotong itu? Jadi saya minta kepada petinggi-petinggi negara ini, rakyat kecil itu walaupun nggak dihidupi, tapi SMA 9 Seluma, muda itu ditambah dengan beberapa bangunan yang telah dilaksanakan oleh Kades sebelum saya, bangunan yang dimasukkan dari dana Kabupaten Seluma. Jadi kami dengan adanya pengambilan itu sebenarnya merasa dirugikan. Karena kalau kita untuk mengacu untuk pendapatan ataupun untuk dana desa, maka untuk Jambat Akar ini, kalau itu memang ada pengalian dengan jumlah wilayah, maka dana desa Jambat Akar, khusus Jambat Akar, separuh hilang. Ya, akan berpengaruh terhadap angka dana desa. Jadi mungkin sepakat itu dikembalikan kepada Undang-Undang Pemekaran dulu mungkin ya. Kami sebagai kepala desa sepakat kembalikan dulu lah perbatas itu dengan Undang-Undang Pemekaran kemarin. Undang-Undang nomor 3. Ya, nomor 3 tahun 2003. Tentang pembentukan Kabupaten Seluma, Kaur dan Muko-Muko. Ya, betul. Kalau aku Mandaki nomor 9 tahun 2021. Nah, itu ya. Acuannya itu kalau dilihat dari segi peta yang telah diberikan dan dikasih matakan dengan kami sebagai kepala desa, bukan saya sendiri, sebagai kepala desa ada 6 desa yang ada di Maras ini. Pematangan faktum itu bukan berdasarkan dijalani, Pak. Nampaknya itu berdasarkan gambar dipatok dengan tanda-tanda. Buktinya kami di perbatasan ini belum pernah menemukan mereka dari Bengkulu Selatan itu mengusulkan tapal batas di sini untuk dimasukkan di Kemendagri nomor 9 tahun 2020. Ya. Oke.
kita mungkin berita ini bukan sekali, mungkin berkali-kali kita coba. Iya. Kita bukan mau membela Suma atau menyalahkan selatan, tidak, kita ingin mengalihkan porsi ini pada porsi yang sebenarnya. Karena pemekaran ini kan ada undang-undangnya. Iya. Kemudian ada juga keputusan MK yang waktu itu gugatan selatan kan ditolak seluruhnya. Seluruhnya dibatalkan. Ditolak. Iya, iya, ditolak. Itu kok bisa dikalahkan oleh sekedar Kemendagri nomor 9 itu kan? Iya. Mungkin nanti kami akan beberapa kali kesini lagi. Siap dulu, Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Kades. Ini berita telah kami Namanya tahu?